Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Doaris Ingrid Marbun, Magister Kedokteran Forensik, Spesialis Forensik. Saya dosen tetap Prodi Kedokteran Forensik dan Studi Mediko-Legal, Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Saat ini saya sedang melakukan proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Video ini dibuat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKTPT. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah traumatologi forensik. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa PPDS semester 1 dengan kode SFM 5101 berbobot 3 SKS yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah traumatologi forensik membahas tentang luka dan cedera serta hubungannya dengan berbagai kekerasan. Mata kuliah ini memiliki 2 pencapaian pembelajaran mata kuliah. 1. Mahasiswa mampu membuat dasar pengelompokan jenis-jenis luka dan trauma penyebabnya, klasifikasi trauma, yaitu trauma mekanik, trauma suhu, barotrauma, trauma kimia, trauma listrik dan petir, dan trauma radiasi. Serta mampu menilai derajat luka untuk kasus forensik klinik, yaitu luka ringan, luka sedang, dan luka berat. Bahan kajian pembelajaran: 1. Definisi traumatologi forensik, 2. Klasifikasi traumatologi forensik, 3. Trauma mekanik, 4. Trauma suhu, 5. Trauma kimia, 6. Trauma listrik dan petir, 7. Trauma radiasi, 8. barotrauma, dan 9. derajat luka untuk kasus forensik klinik. Sistem pembelajaran yang dipergunakan adalah ceramah dan tutorial. Proses kuliah akan diselenggarakan secara kolaboratif yang berbasis studi kasus. Keseluruhan materi pembelajaran juga akan dibagikan ke mahasiswa melalui website program studi. Mahasiswa juga dapat menghubungi saya melalui email ataupun chat WhatsApp jika ada yang ingin ditanyakan dalam pembelajaran traumatologi forensik. Metodologi pembelajaran yang akan dipakai adalah metode active learning. Artinya selain dosen menyampaikan materi lewat ceramah, mahasiswa juga ikut aktif dalam perkuliahan. Keaktifan tersebut dapat berupa diskusi kelas antar mahasiswa dengan dosen ataupun interaksi antar mahasiswa yang berkaitan dengan materi yang sedang dibahas. Diskusi dan interaksi yang berlangsung diharapkan dapat mempermudah mahasiswa dalam memahami perkuliahan sekaligus memecahkan masalah dengan melihat berbagai sudut pandang. Sistem penugasan mahasiswa yang diterapkan dalam mata kuliah ini adalah 30% tugas, 35% ujian tengah semester, 35% ujian akhir semester, dengan minimal kehadiran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa adalah 75% kehadiran. Berikut ini adalah salah satu contoh perkuliahan pada pertemuan pertama yang menjelaskan mengenai trauma tumpul dan trauma tajam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di sini. Saya akan membawakan salah satu materi dari topik pelajaran kita traumatologi forensik, yaitu tentang trauma tumpul dan trauma tajam. Di mana trauma tumpul itu ada 3, yaitu luka memar, luka lecet, dan luka robek. Luka memar adalah suatu perdarahan dalam jaringan bawah kulit akibat pecahnya kapiler dan vena akibat kekerasan tumpul, di mana dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya misalnya besarnya kekerasan. Kemudian juga jenis benda penyebab, kondisi dan jenis jaringan, usia, jenis kelamin, corak warna kulit, kerapuhan pembuluh darah, dan penyakit. Kalau penyakit ini bisa kita contohkan seperti misalnya para penderita penyakit jantung misalnya yang meminum obat-obat antikoagulan, sehingga ketika mereka terkena benturan maka mereka dapat mendapatkan luka memar yang lebih besar dibandingkan orang-orang biasa. Kemudian di sini tentang
dengan warna pada memar. Ini bisa dimanfaatkan secara mediko-legal bila pada kasus-kasus yang memerlukan waktu kejadian, gitu ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa luka yang baru 1-2 jam itu warnanya merah, beberapa jam sampai 3 hari itu biru-biruan, kemudian 4-5 hari usia lukanya dia bisa berwarna kecoklatan. Jika dia sudah berwarna kehijauan, maka kita bisa mengatakan luka itu berusia 5-6 hari, kekuningan 6-12 hari, dan akan kembali seperti kulit normal sudah 2 minggu atau 14 hari. Di sini dia bisa kita lihat ya contohnya ya. Kalau sebelah kiri tadi berdasarkan yang saya paparkan berarti sudah berapa lama usia lukanya? Ya, usia lukanya sampai 3 hari. Ya, beberapa jam sampai 3 hari. Jadi kalau misalnya nanti ada kasus yang mengatakan bahwa korban baru saja, bagaimana kita menyikapinya? Bisa dinyatakan? Bisa ya, karena beberapa jam, jadi masih bisa dimasukkannya baru saja gitu ya. Sejauh mana kamu mengartikan beberapa baru saja itu ya. Jadi kamu harus lebih intensif untuk menanyakan secara kejadiannya gitu ya, nama waktunya kejadiannya. Kemudian sebelah kanan bisa dilihat warnanya agak kehijau-hijauan. Nah, berarti ini sudah berapa lama? 5-12 hari. Nah, 5-12 hari bisa dibilang ya, boleh. Tapi nanti kita bisa lihat juga warna yang ada di sini supaya lebih menegaskan ya. Nah, jadi kalau memang sekilas dia kita bisa ada yang mengatakan ini kehijauan, ada juga yang mengatakan ini kekuningan ya. Jadi, kemudian yang ini sebelah kiri ini tidak selalu bisa kita katakan bahwa ada benturan langsung ke kelopak mata pada periopita. Kita harus melihat dia lebih ini lagi, lebih teliti lagi, karena kita harus ingat kelopak mata itu adalah tempat yang gembur, jaringannya itu gembur. Jadi tempat di mana darah itu bisa berkumpul, maka kita harus bisa melihat sekelilingnya. Pada kasus ini terlihat seperti ini ya, bahwa ada luka di bagian atasnya, di bagian kaki. Kalau dia terjadi, gravitasi, maka ya darahnya di atas ini, memar ini yang di atas akan mengumpul di kelopak mata ya. Oke, dia akan masih tunjuk lagi. Nah, kalau yang ini dia kelihatan jelas ya, memar pada periopita. Jadi ini bisa kita nyatakan, apalagi kalau misalnya kelihatan nanti konjungtifannya juga merah, baru bisa kita nyatakan bahwa memang dia ini memang benturan langsung ke daerah ya. Apalagi bisa kita lihat kan bersih daerah sekelilingnya, baik di daerah dahi, pelipis ya, daerah yang arah ke hidung gitu ya, semuanya bersih. Jadi ini kemungkinan besar adalah luka yang langsung benturan yang langsung ke daerah periopita ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini namanya marginal hemorrhage atau drumline injuries atau perdarahan. Nah, ini sering kita dapatkan pada kasus-kasus kecelakaan lalu lintas ya. Apa yang bisa kita dapatkan kalau kasusnya ini? Apa yang bisa kita dapatkan? Air mark. Ya, apa biasanya kita namain? Bunga. Ya, biasanya kita namain. Oh, ini ada bunga-bunga apa itu? Bunga ban ya. Kita selalu mengatakan itu bunga ban ya. Jadi cetakan dari bannya ya, bannya ya. Oke. Di sini dikatakan bercak justru terjadi di sekitar bagian yang terkena kekerasan dan memberikan cetakan negatif bentuk benda penyebabnya. Jadi bentuk bendanya itu dikelilingi oleh perdarahannya itu. Nah, jadi inilah bentuk bendanya, perdarahannya ini, ya. Bisa ya? Sama halnya seperti kalau misalnya pada kasus yang seperti ini, sering pada kasus kekerasan terhadap anak. Kalau misalnya anak-anaknya dipukul pakai apa nih? Kelihatannya dia seperti
batang. Iya, rotan ya. Dia kan agak panjang, ya agak panjang. Kesannya itu seperti lonjong ya. Jadi dia ini lebih ke arah batang ya. Misalnya batang rotan atau batang sapu gitu ya. Oke, kalau misalnya dia lebih lebar mungkin seperti yang dikatakan oleh Dokter Gina, dia seperti itu pemakaian ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Luka lecet. Luka lecet ini penekanan atau pergeseran benda tutul pada kulit sehingga menyebabkan luka menjadi lecet. Luka lecet tekan adalah penekanan yang menyebabkan terjadinya pemampatan epidermis, dan luka lecet geser yaitu pergeseran yang menyebabkan terkikisnya epidermis. Jadi sebenarnya luka lecet itu kalau kita menamai hanya dua saja, satu tekan, satu lagi geser. Kalau misalnya gores itu sebenarnya geser, tetapi dia cenderung satu garis gitu ya. Kalau yang lain-lainnya itu banyak sih, ada beberapa nama luka lecet ini, tetapi secara garis besarnya yang dua itu saja. Kalau luka lecet tekan, ini biasanya kita bisa lihat pada kasus luka lecet tekan jejas kasus hanging atau kasus penjeratan, ya. Nah, jadi kalau misalnya yang di bawah ini biasanya kasus yang bagaimana? Cetakan kuku, kasus? Oke. Kalau misalnya kasus apa lagi yang bisa kita dapatkan luka lecet tekan seperti gambar yang di bawah ini? Pembekapan berarti di daerah mana? Di daerah pipi, sekitar mulut ya. Kemudian jadi bisa ya kita dapatkan nanti kalau misalnya dapat kasus-kasus seperti itu, boleh kita tambahkan juga luka lecet tekan supaya bisa membantu penyidiknya lebih aware gitu. Berarti ini karena tangan, mungkin tangan korban atau tangan pelakunya misalnya ya. Oke, kita tambahkan lagi luka lecet geser. Nah ini ya luka lecet geser. Ini biasanya terlihat kalau misalnya ingat-ingat saja kalau kita dulu pas anak-anak main-main di aspal dan keseret. Nah itu seperti itu ya. Di sini dikatakan bagian pertama tergeser memberikan batas yang lebih rata, dan saat benda tutul meninggalkan kulit yang tergeser berbatas tidak rata. Tampak goresan epidermis yang berjalan sejajar, dapat diketahui arah kekerasan penyebab. Bagaimana caranya kita mengetahui arah kekerasan penyebab pada luka lecet geser? Kalau misalnya diperhatikan dengan baik, kalau di mana terjadi penumpukan epidermis, disitulah arah akhir dari arah korban tersebut tertarik, gitu ya. Luka robek akibat benda tumpul ini juga akan menyebabkan kulit itu teregang karena adanya penekanan dan penggeseran bagian kulit. Ketika tekanan itu melampaui elastisitas kulit, maka kulit akan terputus sehingga terbentuklah celah pada kulit. Itulah yang nanti kita namakan dalam traumatologi forensik sebagai luka robek. Maka nanti kalau menggambarkan luka robek itu sebenarnya bisa kita buat gambaran seperti ini. Dijumpai luka berbentuk celah, boleh ya, di dalam visual kita. Luka terbuka yang merupakan luka robek ini bisa kita gambarkan dengan deskripsi luka, yaitu tepi tidak rata. Kemudian kita bisa tambahkan lagi adanya luka lecet ataupun luka memar di sekeliling lukanya. Ya, karena apa? Karena peregangan itu pasti akan menyebabkan adanya luka lecet maupun luka memar di pinggiran luka terbuka yang membentuk luka robek tersebut ya. Arah kekerasan dapat diketahui mulai dari luka lecet tekan ke arah luar dan pada sisi tepi kulit itu terangkat dari dasarnya. Nah, seperti ini ya. Kenapa saya tunjukkan ini? Kalau misalnya dilihat dari, kalau ini biasanya kan kalau masih agak jarak jauh gitu ya, tidak terlalu dekat. Ini yang apa yang bisa kamu katakan tentang luka ini? Tepinya bagaimana? Kesannya tepinya bagaimana? Tepi luka rata. Jadi kalau di daerah kepala kita harus hati-hati. Bersihkan dulu dengan baik, kemudian kuatkan. Lihat apakah ada
rambut yang terpotong, kemudian tepinya benar-benar ratakah, tebing luka benar-benar ratakah, dan apakah ada jembatan jari. Ya, kalau di tempat lain biasanya melihat luka robek itu masih agak gampang, tapi kalau di kepala karena kulit kepala itu langsung menempel ke tulang kepala, maka agak tricky ya, agak susah melihatnya. Makanya kita harus lebih hati-hati kalau melihat luka robek pada kepala. Ya, jangan nanti kita bilang luka trauma tajam, padahal luka trauma ringan. Ya. Oke, kita lanjut ke trauma tajam. Ada luka iris, tusuk tajam. Di mana luka iris ini kalau misalnya kita membayangkan ini seperti luka yang kita buat dengan menggunakan scalpel atau silet, ya. Nah, jadi bayangkan tepinya itu rata, dan biasanya deskripsi lukanya sering kita pakai yang membuat kita itu memakai ciri-ciri luka itu menjadi pembanding atau apa untuk mengetahui itu luka iris atau luka sayat atau luka robek, yaitu misalnya ukuran lukanya itu panjang luka lebih besar daripada dalam luka. Itu sering kita jadikan patokan untuk menamakan luka itu luka iris ataupun luka bacok atau luka kita lakukan selalu itu pembandingannya bahwa panjang luka lebih besar daripada ukuran dalam luka. Kemudian sudut-sudut luka itu tajam, tapi itu kadang-kadang tidak bisa selalu kita andalkan ya. Tapi biasanya penggambarannya adalah sudut-sudut luka itu tajam. Di sini dikatakan sering pada pembunuhan. Kemudian, jadi kalau luka iris ada dalam forensik kita mengenal beberapa luka yang kita namakan secara khusus, dan ini kita pakai untuk traumatologi forensik. Misalnya luka percobaan atau tentatif wound. Nah, ini biasanya pada kasus-kasus orang yang sakit jiwa di mana mereka pernah melakukan percobaan bunuh diri. Ya, jadi bisa saja nanti juga kita jumpai pada orang yang memang bunuh diri, kita akan jumpai beberapa luka yang sejajar dengan luka yang menyebabkan kematiannya, yang berupa luka-luka yang mirip dengan luka yang utama, tapi dia lebih dangkal. Seperti yang di gambar di sebelah kanan. Ya. Kalau yang sebelah kiri dia itu luka-luka dan kita jumpai pada orang-orang yang memiliki kelainan jiwa tetapi mengalami penyembuhan. Ya. Nah, kemudian ini juga menyakiti diri sendiri bisa, tapi di sini dikatakan susah ya. Jadi ini memang percobaan bunuh diri. Ini luka-luka percobaan pada kasus orang yang akhirnya bunuh diri. Ya, jadi ada luka yang memang dalam di antara luka-luka yang ada. Kemudian ada juga luka yang kita namakan defense wound. Nah, ini sering sebenarnya kasusnya ini pada kasus-kasus pembacokan, tetapi karena berdasarkan definisi yang kita pakai tadi, panjang luka lebih besar daripada dalamnya luka, maka otomatis kita akan menamakan luka-luka ini luka-luka iris. Ya. Nah, ini kalau misalnya aktif defense wound itu adanya di telapak tangan, tetapi kalau pasif defense wound itu adanya di punggung tangan. Ketika dia berusaha untuk melindungi diri, sedangkan aktif itu kalau dia berusaha untuk menggapai alat yang digunakan oleh pelaku. Ya, bisa dilihat. Kemudian kita ambil luka tusuk akibat kekerasan tajam yang mengenai kulit dengan arah kekerasan tegak terhadap permukaan kulit. Tepi luka rata, saat benda tajam mengenai kulit akan terbentuk celah yang merupakan sudut lancip. Di sini dikatakan ada penggunaan deskripsi luka sudut. Kalau di luka tusuk kita wajib menggunakan sudut karena apa? Itu sangat membantu dalam mengidentifikasi benda. Ya, kalau sudut berarti benda yang dipergunakan itu memiliki sisi atau bilah yang tajam. Nah, jadi kalau misalnya dia satu lukanya lancip, berarti yang dipergunakan adalah pisau bermata satu. Tapi kalau dua sudutnya lancip, berarti kemungkinan benda yang dipergunakan adalah pisau yang memiliki dua bilah yang tajam, yaitu pisau bermata dua. Gitu ya. Nah, kemudian, tapi jangan lupa kalau luka tusuk
bisa juga menggunakan benda dengan ujung yang runcing. Jadi tidak selalu bilah yang tajam, tetapi ujung yang runcing. Yang artinya juga bahwa kalau misalnya ujungnya runcing berarti lukanya biasanya bentuknya gimana, dokter? Bulat. Bulat. Jadi kalau misalnya dia bulat, kemungkinan mirip dengan luka apa? Luka tembak. Jadi hati-hati di luka tusuk. Tidak boleh ini ya, harus teliti kita ya. Oke. Elastisitas kulit, dalamnya kulit tidak menggambarkan panjangnya pisau. Ingat ya, kalau misalnya di daerah perut, karena perut itu elastis, ya, dalamnya pisau, dalamnya luka itu tidak bisa. Kalau misalnya dalamnya cuma 14 belum tentu, karena kan perut ini kan mungkin yang ini ya bisa ini ditekan gitu, nanti kelihatannya 14, padahal mungkin pisau yang dipakai itu udah lebih panjang ya. Jadi hati-hati. Sering pada kasus pembunuhan pada bunuh diri, seperti yang tadi kita katakan, sering ditemukan juga luka yang dangkal dengan arah yang sejajar. Artinya seperti ini ada luka tusuk, mungkin ada yang memiliki sudut. Rata-rata ini semuanya diidentifikasi memiliki satu sudut lancip. Ya. Berarti benda yang dipakai adalah pisau luka satu. Kemudian ini luka bacok. Luka bacok ini dikatakan luka yang menganga, besar, gitu ya. Dengan benda yang dipergunakan itu bendanya juga besar, berat, dan dipergunakan dengan cara diayunkan. Ya. Jadi ini tidak apa ya? Kalau ini ukurannya ini, kalau tadi luka tusuk, maka yang kita identifikasi dia deskripsi lukanya nanti bahwa ukuran dalamnya itu lebih besar daripada panjang dan lebarnya. Tapi kalau luka bacok itu semuanya besar, panjangnya, lebarnya, dalamnya itu semuanya ukurannya besar. Jadi kalau misalnya membuat visum, berpatokan saja kepada hal-hal yang yang tadi yang merupakan yang ciri-ciri luka tadi, maka kita tidak akan bingung lagi. Jangan kita berpatokan bahwa tadinya itu luka bacok, ini berarti juga luka bacok. Tidak. Kita sandarkan aja kepada definisi dari tiap-tiap luka tadi. Ya. Jadi seperti yang ini katanya akibat benda tajam dengan bagian mata senjata mengenai kulit dengan arah tegak, kedua sudut luka lancip dengan luka yang cukup dalam, sering pada kasus pembunuhan. Nah, ini juga ya, kelihatan ya, menganga besar, ya, ukuran lebar, dalam dan panjangnya itu besar, ya ukurannya. Ini juga ya, dalam, besar, dan panjangnya itu ukurannya besar semua ya. Oke, nah ini juga makanya di sini seperti ini agak kadang kita bingung ya, apakah ini luka iris atau luka bacok? Coba perhatikan saja, kalau misalnya semua sudah besar ukurannya, maka kita bisa golongkan ini sebagai luka bacok. Tapi kalau misalnya dia kecil, bentuknya celah, panjang, nah itu bisa kita katakan dia gambarkan sebagai luka iris. Tapi karena ini besar dia terbuka, menganga, kita bisa tulis ini sebagai luka bacok. Saya masukkan juga di sini defense wound, ya. Luka pertahanan adalah cedera yang dialami korban saat mempertahankan diri dari serangan. Luka ini sering ditemukan pada tangan, lengan bawah, dan bagian tubuh yang lain yang diangkat untuk melindungi kepala dan wajah. Bagaimana luka pertahanan ini terjadi? Luka pertahanan disebabkan oleh reaksi langsung atau naluriah untuk melindungi diri sendiri. Luka ini dapat disebabkan oleh mengangkat tubuh, bagian tubuh untuk mencegah serangan, atau dengan memegang senjata yang digunakan dalam serangan. Apa jenis luka pertahanan? Luka pertahanan aktif itu ketika korban mencoba memegang senjata, sedangkan luka pertahanan pasif ketika korban mengangkat tangan, lengan, atau kaki untuk membela diri. Untuk apa luka pertahanan penting? Luka pertahanan penting dalam membedakan cara kematian tidak wajar seperti pembunuhan, bunuh diri, dan kecelakaan. Luka ini dapat menunjukkan bahwa korban dalam keadaan sadar, sebagian bergerak, dan tidak sepenuhnya terkejut. Ya, nah, jadi dari sini semua luka-luka yang trauma tubuh, trauma tajam yang kita bahas tadi, aspek mediko-legalnya bisa bermacam-macam. Satu bisa perbuatan sendiri, ya, misalnya pada kasus
kematian, maka kita namakan dia bunuh diri. Bisa juga karena perbuatan orang lain pada kasus-kasus pembunuhan yang mengakibatkan kematian korbannya, ataupun misalnya pada kasus-kasus perlukaan, maka kita namakan itu kasus penganiayaan. Kemudian juga kecelakaan seperti yang tadi baru saya jelaskan, luka tangkis, dan bisa juga pada kasus-kasus di mana luka tersebut dibuat atau namanya fabricated. Nah, di mana luka-luka fabricated ini biasanya kecil-kecil dan di tempat yang tidak terlalu mempengaruhi keadaan tubuh korbannya, gitu ya. Jadi misalnya di bagian lengan, tapi mungkin 1-2 kecil-kecil saja, gitu ya. Tidak mungkin dia melukai misalnya bagian kepala, karena bagian kepala ini kan ada otak, gitu ya. Ada panca indera yaitu mata, ada yang penting lah di bagian kepala. Jadi kalau yang fabricated itu pasti tidak akan pernah mendekati daerah kepala, daerah dada, ya, karena di sini organ-organ daerah perut, gitu ya. Dia biasanya di anggota gerak, gitu ya, kurang lebih seperti itu kalau yang fabricated. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Jadi bertanya dokter, Oke, silahkan Dr. Imelda. seperti yang dokter sampaikan tadi mengenai aspek medical legal luka yang fabricated atau dibuat itu tidaklah mungkin di daerah yang vital. Jadi bila ada satu korban yang kita temukan lukanya di daerah yang vital, apakah itu langsung mengatakan itu bukan luka yang dibuat, dokter? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Dr. Imelda. Nah, jadi fabricated wound atau luka yang dibuat itu biasanya untuk dipergunakan oleh pelakunya atau dalam hal ini korbannya untuk memanipulasi atau untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Nah, jadi dia biasanya membuat luka-luka itu di daerah yang tidak membahayakan, tidak membuat kerugian yang membuat kerugian yang parah untuk dirinya sendiri. Jadi misalnya di daerah ekstremitas, tapi juga tidak sampai membuat dia terganggu aktivitasnya. Jadi kalau misalnya di daerah kepala atau dada itu pasti bisa kita pastikan itu bukan lagi luka-luka yang fabricated atau dibuat, karena itu sudah jelas akan menimbulkan kerugian yang besar bagi dirinya sebagai seorang pelaku ataupun dan juga sebagai seorang korban. Jadi kita bisa masukkan kalau misalnya luka-luka tersebut kalau dibuat sendiri dan mengakibatkan kematian, yang itu biasanya mengakibatkan kematian, maka nanti kita namakan itu perbuatan sendiri atau bunuh diri. Ya, bisa Dokter Imelda? Terima kasih dokter. Oke, ada pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Oke, jadi sebagai penutup kita coba yang terakhir kali yaitu post test. Ya, silahkan dicari di device-nya, di gadgetnya masing-masing. Baik. Jawab ya, ada 5 pertanyaan. Nanti dikirim kembali nanti ke link yang saya inginkan. Bisa nanti di link kita yang ada di Prodi. Nanti saya akan lihat jawaban dari dokter-dokter semua yang ada di sini ya. Baik dokter, baik dokter. Sudah selesai? Sudah dokter. Oke, terima kasih atas atensi yang telah dokter berikan di sini. Semoga apa yang saya sampaikan di bimbingan saya ini bisa membuat jadi bahan untuk belajar lebih dalam lagi tentang traumatologi forensik. Sekian dari topik hari ini, trauma tumpul dan trauma tajam untuk traumatologi forensik hari ini. Terima kasih. Terima kasih dokter. Demikianlah video PDD UKT-PT ini saya buat. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selamat siang dan terima kasih.